Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang semuanya. Pada pertemuan kali ini, spesial menyambut tahun baru, akan bahas tentang definisi dan klasifikasi anak tunarungu sebagai individu yang tangguh dan cerdas. Mengapa tunarungu dikatakan sebagai individu yang tangguh dan cerdas? Dikatakan tangguh dikarenakan tunarungu terhadap bulian, hinaan, dan cacian tidak terpengaruh dari orang lain. Sementara dikatakan individu tunarungu yang cerdas karena tunarungu memiliki perilaku yang jujur sesuai dengan pikirannya sendiri dan tidak mau berbohong. Oleh karena itu, jika tidak sesuai dengan pemikirannya, pasti dia akan marah-marah. Hal ini membuktikan bahwa anak tunarungu memiliki keberadaan khusus. Tapi sebelum beranjak ke materi utama atau materi, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Saifuddin Zuhri, Prodi PLB Universitas Argopuro Jember, dengan nomor induk mahasiswa 221F10083, kelas 22DF. Bersama pemeran tunarungu akan memperkenalkan diri. Di sebelah saya, dipersilakan. Nama saya Sunarto sebagai pemeran tunarungu. Oke, materi ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Ina Hamidah Zulfindana berupa ujian akhir semester. Sekarang lanjut ke materi utama tentang definisi tunarungu. Menurut Moraes, orang yang tuli atau tunarungu adalah seseorang yang mengalami ketidakmampuan mendengar, biasanya pada tingkat 70 desibel atau lebih, sehingga dia akan mengalami kesulitan untuk dapat mengerti atau memahami pembicaraan orang lain melalui pendengarannya dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar. Yang kedua, orang yang kurang dengar adalah seseorang yang mengalami ketidakmampuan mendengar, biasanya pada tingkat 35-69 desibel, sehingga mengalami kesulitan untuk mendengar, tetapi tidak menghambat pemahaman bicara orang lain, seperti orang yang biasa melalui pendengarannya tanpa menggunakan alat bantu dengar. Yang kedua, menurut Halahan dan Kaufman, tunarungu secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tuli dan kurang dengar atau hard of hearing. Dikatakan tuli, deaf, adalah kesulitan mendengar yang berat sehingga mengalami hambatan dalam proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik memakai atau tidak memakai alat bantu dengar, hearing aid. Orang kurang dengar, hard of hearing, biasanya dengan menggunakan alat bantu hearing aid, bisa pendengaran cukup memungkinkan untuk keberhasilan memproses informasi melalui pendengaran. Sekarang klasifikasi dan penyebab ketunarunguan. Berdasarkan tingkat kehilangan pendengaran. Pertama, tunarungu ringan,
mild hearing impairment, kelainan pendengaran yang masih mampu mendengar bunyi dengan intensitas antara 20 sampai 40 desibel. Biasanya kelompok ini mengalami kesulitan dalam percakapan dan sering tidak menyadari bahwa dia akan diajak bicara. Kedua, tunarungu sedang moderate hearing impairment, kelainan pendengaran yang masih mendengar bunyi dengan intensitas 40 sampai 65 desibel. Kelompok ini biasanya mengalami kesulitan dalam kecakapan tanpa memperhatikan wajah pembicara, sulit mendengar dari kejauhan, atau dalam suasana gaduh, tetapi dapat dibantu dengan alat bantu dengar. Ketiga, tunarungu agak berat, severe hearing impairment, kelainan pendengaran hanya mampu mendengar bunyi yang memiliki intensitas 56 sampai 95 desibel. Kelompok ini hanya memahami sedikit pemahaman pembicara apabila melihat wajah pembicara dan dengan suara keras. Tetapi untuk percakapan normal, praktis mereka tidak mampu mengikuti. Hanya mereka masih dapat dibantu dengan alat bantu dengar. Kalau ketunarungan berat, pervert hearing impairment, kelainan pendengaran hanya dapat mendengar bunyi dengan intensitas di atas 90 desibel ke atas, seperti alat bor dan lainnya. Percakapan normal tidaklah mungkin bagi mereka. Alat bantu dengar juga tidak bisa digunakan oleh mereka. Tetapi mereka sangat bergantung dalam bahasa isyarat. Sekarang, berdasarkan letak gangguan pendengaran secara anatomi, terdapat 3 jenis ketunarunguan. Yang pertama, conductive loss. Ketunarungan tipe konduktif, yaitu ketunarunguan yang disebabkan oleh terjadinya kerusakan pada telinga bagian luar dan tengah yang berfungsi sebagai alat konduksi mengantar getaran suara menuju pusat telinga. Ya. Yang kedua, sensorial loss. Ketunarungan yang disebabkan oleh terjadinya kerusakan pada telinga bagian dalam serta syaraf pendengaran nervus cochlearis yang dapat mengakibatkan terhambatnya pengiriman pesan bunyi ke otak. Ketiga, central auditory processing disorder, gangguan pada osial saraf proses otak pusat pendengaran yang mengakibatkan individu mengalami kesulitan memahami apa yang didengarnya meskipun tidak ada gangguan yang spesifik pada telinga itu sendiri. Anak yang mengalami gangguan pusat pemrosesan pendengaran ini mungkin memiliki pendengaran yang normal bila diukur dengan audiometer. Sekarang berdasarkan tarafnya atau intensitasnya. Pertama, tingkat 1, kehilangan kemampuan dengar antara 35 sampai 54 desibel atau tingkat ringan. Kedua, tingkat kehilangan kemampuan dengar antara 55 sampai 69 desibel. Tingkat ketiga, kehilangan kemampuan dengar antara 70 80 sampai 89 desibel atau agak berat. Keempat, tingkat kehilangan kemampuan dengar antara 90 desibel ke atas. Berarti hanya mampu digunakan dengan alat bantu isyarat, bahasa isyarat. Menurut Sastrawinata, terjadinya ketunarunguan dapat dibedakan menjadi 3 waktu.
yaitu ketunarunguan yang terjadi di saat dalam kandungan atau pranatal, saat kelahiran atau natal, dan setelah kelahiran atau pranatal. Pranatal sebelum kelahiran itu disebabkan melalui pertama, gen atau hereditas, kedua, karena penyakit. Sewaktu ibu mengandung terserang suatu penyakit, terutama penyakit-penyakit yang diderita pada saat itu atau saat kehamilan trimester pertama, yaitu pada saat pembentukan ruang telinga. Penyakit itu adalah rubella, morbili, dan lain-lain. Ketiga, karena keracunan obat-obatan. Pada suatu kehamilan, ibu minum obat-obatan terlalu banyak. Ibu seorang pecandu alkohol, atau ibu tak menghendaki kehadiran anaknya, sehingga minum obat menggugur kandungan. Hal ini akan mengakibatkan keturunangan pada anak yang dilahirkan. Saat persalinan atau natal, persalinan dibantu dengan alat penyedot tank prematur, yaitu bayi yang lahir sebelum waktunya antara 6-8 bulan. Ketiga, postnatal atau setelah kelahiran, itu disebabkan oleh pertama, infeksi, misalnya infeksi pada otak atau meningitis, atau infeksi umum seperti difteri, morbili, dan lain-lain. Pemakaian obat-obatan ototoksi pada anak, karena kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada pendengaran bagian dalam, misalnya jatuh. Dampak ketunarungan. Dampak ketunarungan mempunyai dampak langsung, yaitu terbatasnya atau kurangnya pemerolehan atau pembendaraan bahasa, vokabulari. Akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan perkembangan komunikasi. Terhambatnya komunikasi secara reseptif, yaitu menangkap atau memahami bicara lain, dan cara ekspresif bicara, karena mereka melalui bahasa isyarat, jadi tidak bisa membaca pikiran dengan dengar, pikiran orang lain dengan dengar. Ketunarungan sebagai kelainan primer yang bersifat motorik atau fisik dapat mengakibatkan terjadinya kelainan sekunder, berdampak pada berbagai aspek kehidupan dan perkembangan anak tunarungu, yaitu dalam kemampuan berbahasa, berkomunikasi, fungsi sosial, emosi, dan kognitif, yaitu proses belajarnya. Hilangnya kemampuan mendengar tunarungu adalah terhambatnya komunikasi dengan dan hilangnya kemampuan mendengar tunarungu adalah terhambatnya komunikasi dengan adanya di antara kaum tunarungu serta lingkungannya. Seorang mengalami ketunarungan secara lahir, ia tidak akan mengembangkan kemampuan bahasanya secara langsung atau spontan, sehingga dalam usaha tidak bermasyarakat atau mengucilkan diri dari berbagai masalah aspek sosial, emosional, dan mental. Anak tunarungu tidak mampu menangkap kata-kata dan pembicaraan orang lain melalui pendengarannya, sehingga tidak membantu proses penurunan suara setelah masa perabaan atau sekitar 1-2 tahun. Proses penurunannya hanya terbatas pada peniruan visual atau apa yang dilihatnya, atau menangkap pembicaraan orang lain melalui gerak bibir. Tahapan perkembangan bahasa terhadap anak. Pertama, tahap pralinguistik atau perabaan bahasa. Pada usia 0-3 bulan, bunyinya di dalam dan berasal dari tenggorokan. Pada usia 3-12 bulan atau setahun, banyak memakai bibir dengan langit-langit, misalnya ma, da, mi,
Kedua, tahap protolinguistik pada usia 1 tahun sampai 2 tahun. Anak sudah mengerti dan menunjukkan alat-alat tubuh. Ia mulai berbicara beberapa patah kata. Kosakatanya bisa mencapai 200 sampai 300 kata setiap pengucapan. Ketiga, tahap linguistik pada usia 2 sampai 6 tahun merupakan usia kemasan anak dalam berbicara dan berkomunikasi sosial di lingkungan sebanyak. Pada tahap ini, ia mulai belajar tata bahasa dan pengembangan kosakatanya mencapai 3.000 buah kosakata. Cara didik anak tunarungu oleh orang tua terutama ibu. Pada tahap pertama, pengenalan bahasa anak dengan pendengaran normal dan anak tunarungu memiliki pengalaman berbahasa melalui situasi. Maksudnya, dengan lingkungan oleh ibu diperkenalkan cara pendekatan yang sama dengan anak normal. Pada tahap kedua, anak dengan pendengaran normal menggambarkan bahasa melalui bahasa batin dan bahasa tubuh, hubungan antara lambang pendengaran dan pengalaman sehari-hari, yaitu dengan mengartikan lingkungan dan apa yang didengarnya. Sedangkan anak tunarungu mengembangkan bahasanya melalui bahasa batin, hubungan antara seorang ibu dan anak dalam kesehariannya. Pada tahapan ini, perkembangan bahasa anak tunarungu sangat bergantung pada lingkungan yang diperkenalkan oleh keluarga dan ibunya. Pada tahap ketiga, anak dengan pendengaran tunarungu akan mulai memasuki tahap bahasa reseptif auditori, mendengarkan ujaran dan bahasa dengan perkembangan yang baru. Namun, hal ini tidak mungkin karena tunarungu hanya bisa melalui bahasa isyarat atau ujaran isyarat. Pada tahap ini, anak tunarungu dikembangkan untuk dapat berbahasa isyarat melalui gerakan tangan. Pada tahap keempat, anak dengan pendengaran normal masuki tahap bahasa ekspresif pendengaran atau auditori, yakni tahap ini di mana anak sudah mulai bisa mengekspresikan mimik wajah yang didengarnya. Sedangkan pada tahap ini, anak tunarungu masuk ke tahap ekspresif kinestetik, yaitu tahap di mana anak mulai memahami dan bahasa dengan gerakan atau gerak tubuh. Pada tahap kelima, anak dengan pendengaran normal dan anak tunarungu sama-sama masuki tahap bahasa represif. Pada tahap ini, anak dikembangkan lagi untuk dapat membaca. Pada tahap keenam, anak dengan pendengaran normal dan anak tunarungu sama-sama ada proses bahasa ekspresif visual atau apa yang dilihatnya. Tapi berbedanya, kalau anak tunarungu itu hanya bisa membaca ujaran yang didengar, ujaran yang dipakai bahasa isyarat. Kalau tidak itu memakai tulisan kosakata yang ditulis oleh guru atau teman-temannya. Tahap terakhir, tahap peraku bahasa verbal. Pada pendengaran normal, pada tahap ini anak dengar maupun tunarungu berada pada perkembangan yang sama, yaitu dengan bahasa verbal. Bedanya, anak biasa adalah bisa berkomunikasi secara normal, maksudnya bisa ngomong biasa. Tapi kalau anak tunarungu memakai bahasa isyarat dan
masih kebingungan menjadikan apa itu anak tunarungu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi kali ini, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.